Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Enda, mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang pengembangan platform marketplace lokal berbasis e-business untuk UMKM. Latar belakang dari penelitian ini yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sangat signifikan serta menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja di tingkat nasional dan daerah. Namun, di tengah gelombang transformasi digital yang pesat, banyak UMKM menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan ekosistem digital yang terus berkembang. Mayoritas UMKM masih mengandalkan metode konvensional dalam penjualan produk, sehingga jangkauan pasar mereka terbatas dan daya saing di era digital menjadi rendah. Hambatan utama yang mungkin dihadapi UMKM adalah berdasarkan hasil studi pendahulu, terdapat beberapa hambatan utama yang menghambat digitalisasi UMKM, yaitu satu, keterbatasan akses platform integrasi, belum tersedianya platform digital yang secara khusus dikembangkan untuk pendukung UMKM. Yang kedua, rendahnya literasi digital marketing, minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang strategi pemasaran digital membuat UMKM kesulitan untuk memperluas jangkauan pasar secara efektif. Yang ketiga, infrastruktur pembayaran digital yang belum merata. Penetrasi sistem pembayaran digital seperti KRIS atau dompet elektronik belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang akses perbankannya terbatas, sehingga menghambat proses transaksi jual beli. Urgensi solusi teknologi terapan, kondisi ini menciptakan urgensi untuk menyediakan solusi teknologi yang tidak hanya aplikatif, tetapi juga adaptif terhadap konteks lokal UMKM di Indonesia. Solusi yang diusulkan harus berupa platform yang komprehensif, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana jual beli, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pendampingan dan pelatihan. Penelitian ini hadir untuk mengatasi kekurangan solusi yang ada dengan mengembangkan sebuah platform marketplace lokal berbasis e-bisnis yang terpusat, yang secara holistik menggabungkan 3 elemen kunci, yaitu platform jual beli, modul pelatihan digital marketing, dan integrasi sistem pembayaran digital. Sementara sasaran dan kontribusi penelitian, dengan pendekatan ini diharapkan penelitian dapat memberikan solusi konkret terhadap digitalisasi UMKM secara berkelanjutan. Hasil akhirnya, UMKM tidak hanya mendapatkan akses ke platform penjualan, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan dan dukungan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan bisnis secara digital, sehingga mampu meningkatkan daya saing lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengembangkan sebuah platform marketplace lokal berbasis e-bisnis yang terpusat dan komprehensif. Platform ini dirancang khusus untuk menjadi solusi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam proses digitalisasi. Selain itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan UMKM melalui pemberian pendampingan dan pelatihan sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing bisnis mereka di era digital. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah mengembangkan platform terpusat dan ramah pengguna, merancang membangun sebuah platform marketplace berbasis web yang mudah diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan UMKM tanpa memandang tingkat literasi teknologi mereka. Selanjutnya, menyediakan fitur pelatihan digital marketing berbasis kebutuhan, mengintegrasikan modul pelatihan digital marketing yang dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan aktual dan dari para pelaku UMKM sehingga materi pelatihan bersifat relevan dan aplikatif. Yang ketiga, mengintegrasi sistem pembayaran digital seperti KRIS atau dompet elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi antara UMKM dan konsumen. Yang keempat, meningkatkan tingkat kesiapan teknologi atau TKT. Melalui pengembangan uji coba lapangan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan TKT dari level 3 konsep terbukti dan menjadi level 6 sistem prototipe dalam lingkungan yang relevan.
Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka atau state of art. Penelitian sebelumnya fokus pada aspek parsial, platform, pelatihan atau pembayaran, kurangnya pendekatan terintegrasi. Tinjauan pustaka ini membahas kajian-kajian terdahulu yang relevan dan dengan pengembangan platform marketplace lokal berbasis bisnis untuk UMKM. Secara umum, penelitian sebelumnya telah membuktikan pentingnya adopsi teknologi digital atau UMKM. Namun, fokus-fokus tersebut seringkali bersifat parsial, menyoroti aspek tunggal seperti pengaruh pengetahuan teknologi terhadap adopsi e-commerce atau strategi penguatan marketplace lokal tanpa melibatkan pendampingan komprehensif. Dari beberapa kajian terdahulu, terdapat kelemahan utama yaitu kurangnya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan berbagai elemen pendukung secara holistik. Penelitian seperti Rahayu dan Day 2017 menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan, namun belum menyentuh aspek integrasi teknologi sistemik. Sementara itu, penelitian oleh Lautania et al. 2023 membuktikan efektivitas pelatihan digital marketing berbasis praktik, tetapi juga menyatakan bahwa pelatihan ini akan optimal jika disandingkan dengan platform yang relevan dan mudah diakses. Disinilah kesempatan untuk penelitian ini untuk mengisi celah dengan mengembangkan solusi yang menyatukan ketiga elemen krusial, yaitu platform digital, pelatihan digital marketing, dan sistem pembayaran terintegrasi. Sementara kontribusi dan kebaruan penelitian ini yaitu penelitian ini hadir sebagai kontribusi baru novelty dengan pendekatan holistik yang belum banyak diteliti secara bersamaan. Kebaruan utama terletak pada integrasi ketiga fungsi utama dalam satu platform yang terpusat. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan sarana jual beli, tetapi juga menjadi media pendampingan dan pelatihan, serta memfasilitasi transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis dalam peta inovasi teknologi terapan untuk UMKM, yang sejalan dengan agenda nasional transformasi digital dan mendorong capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan rekayasa perangkat lunak atau software engineering dengan menggunakan model pengembangan prototyping. Pemilihan model ini didasarkan pada beberapa alasan strategis. Pertama, model prototyping sangat fleksibel dan cocok untuk pengembangan sistem dan yang kebutuhannya spesifik, seperti platform untuk UMKM yang memiliki tingkat literasi teknologi yang bervariasi. Kedua, model ini memungkinkan iterasi pengembangan secara bertahap, di mana setiap tahap melibatkan UMKM secara aktif dalam proses desain, pengujian, dan penyempurnaan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil akhir yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan mudah digunakan oleh pengguna akhir. Tahapan penelitiannya yaitu proses penelitian direncanakan berlangsung selama 6 bulan dan terbagi menjadi 5 tahap utama yang saling terkait. Yang pertama, identifikasi kebutuhan UMKM bulan pertama dan kedua. Tahap ini mulai dengan studi lapangan berupa survei dan wawancara mendalam kepada sejumlah UMKM mitra untuk memahami tantangan, preferensi, dan harapan mereka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif yang menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan sistem atau software requirement specification. Yang kedua, perancangan platform dan fitur sistem bulan kedua dan bulan ketiga. Bulan kedua sampai bulan ketiga. Berdasarkan data dari tahap sebelumnya, tim peneliti akan merancang arsitektur sistem, struktur database, dan antarmuka pengguna UI UX dengan pendekatan user-centered design. Hasilnya berupa blueprint sistem dan mock-up visual yang siap untuk diverifikasi. Yang ketiga, pengembangan prototipe dan integrasi fitur di bulan ketiga sampai keempat. Tahap ini adalah fase implementasi. Tim pengembang akan membangun prototipe awal berbasis web yang mencakup fitur utama seperti etalase produk, sistem pemesanan, modul pelatihan digital marketing berbasis multimedia, dan integrasi sistem pembayaran digital seperti KRIS. Yang keempat, uji coba dan evaluasi lapangan bulan keempat dan kelima.
Prototipe yang telah dibangun akan diuji langsung oleh kelompok UMKM mitra. Selama uji coba, UMKM akan diberikan pelatihan penggunaan sistem dan diminta memberikan umpan balik atau feedback melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Evaluasi ini penting untuk mengukur kegunaan, efektivitas, dan keterimaan platform. Yang terakhir, penyempurnaan sistem dan dokumentasi di bulan kelima sampai keenam. Tahap terakhir adalah penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi. Selain itu, tim akan menyusun dokumentasi akhir termasuk panduan penggunaan untuk UMKM dan pendampingan lapangan, serta menyiapkan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Untuk memperjelas proses, penelitian ini menggunakan alur metodologi yang sistematis. Alur ini menunjukkan perpindahan dari tahap analisis ke perancangan dan dokumentasi. Setiap tahap memiliki output yang jelas dan menjadi input untuk tahapan berikutnya, memastikan penelitian berjalan secara terstruktur dan terukur. Selanjutnya kita bahas luaran penelitian. Luaran penelitian atau research output adalah hasil akhir dari kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama penelitian. Dalam proposal ini, luaran penelitian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu luaran wajib yang merupakan hasil utama yang harus dicapai sesuai ketentuan, dan luaran tambahan yang berfungsi sebagai nilai tambah dari penelitian ini. Semua luaran ini dirancang untuk saling mendukung dan memastikan bahwa penelitian tidak hanya menghasilkan produk teknologi tetapi juga dampak akademis dan praktis yang signifikan. Luaran wajibnya ada 6 luaran wajib yang menjadi target utama penelitian ini dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Platform marketplace berbasis web ini adalah luaran utama berupa prototipe sistem yang siap digunakan. Platform ini akan terintegrasi dengan fitur utama seperti sistem jual beli, modul pelatihan digital marketing, dan integrasi pembayaran digital. Yang kedua, modul pelatihan digital marketing. Luaran berupa bahan ajar yang dirancang berdasarkan kebutuhan UMKM, tersedia dalam format e-modul, PDF, dan video pembelajaran mandiri. Yang ketiga, artikel ilmiah di jurnal nasional. Luaran akademis wajib berupa artikel ilmiah yang akan disusun berdasarkan temuan penelitian dan ditujukan ke jurnal teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, dokumentasi panduan pengguna. Manual pengguna sistem yang lengkap ditujukan untuk UMKM dan pendamping lapangan agar dapat memanfaatkan platform dengan maksimal. Yang kelima, peningkatan TKT. Ini adalah salah satu luaran krusial yang menunjukkan keberhasilan teknis penelitian. Targetnya adalah meningkatkan tingkat kesiapan teknologi atau TKT dari level 3 konsep terbukti menjadi level 6 sistem prototipe teruji dalam lingkungan relevan. Yang keenam, konsumsi dan transportasi kegiatan lapangan. Rincian anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan dan pengujian di lapangan. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Penelitian ini dirancang secara detail dan realistis untuk mendukung seluruh kegiatan dari tahap identifikasi hingga pelaporan akhir. Total anggaran yang diusulkan ada 28 juta. Anggaran ini dialokasikan secara proporsional untuk menjamin kelancaran dan kualitas setiap tahap penelitian. Mulai dari pengembangan teknis, pengujian lapangan, hingga publikasi ilmiah, setiap komponen biaya dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dan harga yang berlaku di pasar, dengan fokus pada pengelolaan dana yang efisien dan transparan. Anggaran tersebut terbagi menjadi 9 komponen utama, yaitu honorarium tim peneliti sebesar 12 juta dialokasikan untuk memberikan kompensasi kepada ketua dan 2 anggota peneliti selama 6 bulan kegiatan penelitian. Ini mencakup peran mereka dalam pengembangan pengujian dan dokumentasi. Yang kedua, kebutuhan bahan habis pakai. Anggaran sebesar 1 juta untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional sehari-hari seperti ATK, tinta printer, dan kertas laporan. Yang ketiga, pengembangan hosting platform.
Rp3.500.000 digunakan untuk menyewa layanan cloud server, domain, dan biaya keamanan dasar agar platform dapat diakses secara online. Yang keempat, jasa pengembangan perangkat lunak. Anggaran cadangan sebesar Rp4 juta untuk mempekerjakan programmer freelance jika diperlukan pada tahap pengembangan teknis yang membutuhkan keahlian spesifik. Konsumsi dan transportasi kegiatan lapangan, Rp2 juta dialokasikan untuk mendanai kegiatan kunjungan ke UMKM mitra, wawancara, pelatihan, dan observasi di lapangan. Yang keenam, publikasi ilmiah, Rp1.500.000 untuk biaya pengajuan dan pengembalian dana APBN saat mengirimkan artikel ke jurnal nasional terakreditasi. Selanjutnya, desain dan produk modul pelatihan sebesar Rp2 juta untuk biaya desain layout, e-modul, rekaman video pelatihan, dan proses editing sederhana. Selanjutnya, pelatihan dan pendampingan UMKM sebesar Rp1.500.000 untuk menyediakan konsumsi selama pelatihan, media cetak materi, dan dokumentasi kegiatan. Yang terakhir, dokumentasi dan laporan akhir sebesar Rp500.000 untuk pengganaan dan penjilitan laporan akhir serta dokumentasi penelitian lainnya. Dengan alokasi anggaran yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat mencapai target luaran yang secara optimal. Komponen terbesar biaya yaitu honorarium peneliti, mencerminkan komitmen untuk memastikan kualitas dan kelengkapan hasil akademik. Sementara itu, alokasi untuk pengembangan platform dan kegiatan lapangan menjadi prioritas untuk memastikan produk teknologi yang dihasilkan berkualitas dan benar-benar teruji langsung oleh pengguna terakhir. Keseluruhan alokasi dirancang untuk mencapai efisiensi tanpa mengurangi standar kualitas dari penelitian ini. Kemudian jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dirancang secara terstruktur selama 6 bulan dengan pendekatan yang linear namun fleksibel. Rencana waktu ini bertujuan untuk memastikan setiap tahap penelitian berjalan sesuai dengan target dan saling mendukung, mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan akhir. Jadwal ini juga memastikan bahwa kegiatan-kegiatan krusial seperti pengembangan teknis, validasi di lapangan, dan penulisan publikasi dapat diselesaikan secara efisien tanpa adanya penundaan yang berlebihan. Jadwal penelitian terbagi menjadi 3 fase utama dengan alokasi waktu yang jelas. 1. Fase persiapan dan perancangan bulan pertama dan kedua. Pertama, studi literatur dan penyusunan instrumen dilakukan pada awal bulan pertama untuk membangun dasar teoritis dan metodologi. Identifikasi kebutuhan UMKM dilakukan secara intensif pada bulan pertama dan kedua. Kegiatan ini menjadi fondasi bagi perancangan sistem. Perancangan platform dan fitur dilanjutkan pada akhir bulan kedua hingga bulan ketiga, di mana arsitektur sistem dan desain antarmuka mulai dibuat berdasarkan data dari identifikasi kebutuhan. Yang kedua, fase pengembangan dan pengujian, bulan ketiga sampai kelima. Pengembangan prototipe dan integrasi aktivitas inti pengembangan kode berlangsung selama bulan ketiga dan keempat. Selanjutnya, pelatihan dan uji coba ke mitra UMKM pada bulan keempat dan kelima. Prototipe yang telah dikembangkan diuji langsung kepada mitra untuk mendapatkan umpan balik nyata. Kemudian evaluasi dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba, sistem akan diperbaiki pada akhir bulan kelima. Yang ketiga yaitu fase penutup dan pelaporan di bulan kelima sampai keenam. Penyusunan laporan dan artikel ilmiah dimulai pada akhir bulan kelima hingga pertengahan bulan keenam. Finalisasi luaran dan submit publikasi kegiatan terakhir yang mencakup penyerahan luaran akhir dan pengajuan artikel ke jurnal nasional. Struktur jadwal ini dirancang agar output dari satu tahap menjadi input langsung untuk tahap berikutnya. Misalnya hasil identifikasi kebutuhan, output bulan 1 sampai 2 menjadi dasar untuk merancang sistem input bulan ketiga. Demikian pula hasil uji coba lapangan output bulan 4 sampai 5 menjadi landasan untuk menyempurnakan sistem input bulan 5 sampai 6. Dengan demikian, penelitian ini berjalan secara terukur dan responsif terhadap kebutuhan yang muncul di lapangan. Manfaat penelitian. Manfaat bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung dan signifikan bagi para pelaku UMKM.
Secara praktis, mereka akan mendapatkan akses ke sebuah platform marketplace yang siap pakai yang memungkinkan mereka untuk memasarkan produknya ke pasar yang jauh lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Lebih dari itu, platform ini dilengkapi dengan modul pelatihan digital marketing yang akan meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan usaha secara digital dan bersaing di era digital. Dengan adanya integrasi sistem pembayaran digital, proses transaksi lebih cepat, aman, dan nyaman baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen. Secara keseluruhan, penelitian ini bertindak sebagai katalisator untuk pemberdayaan UMKM melalui teknologi. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Secara makro, penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi pemerintah dalam mencapai target program digitalisasi UMKM nasional dengan memberdayakan UMKM melalui teknologi. Penelitian ini secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi solusi terapan yang dapat direplikasi di daerah lain, sehingga skala dampaknya dapat diperluas secara signifikan. Ini mendukung upaya pembangunan ekonomi berbasis digital dan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini akan menghasilkan artikel ilmiah yang berkontribusi pada kajian di bidang e-bisnis dan pemberdayaan UMKM. Luaran ini akan memperkaya literatur tentang pengembangan teknologi terapan dan holistik, khususnya dalam konteks Indonesia. Selain itu, metode yang digunakan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan pengembangan sistem berupa hasil akhirnya. Prototipe platform yang dikembangkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan teknologi komersial di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengusulkan sebuah solusi inovatif berupa pengembangan platform marketplace lokal berbasis bisnis yang terintegrasi. Solusi ini dirancang secara holistik untuk mengatasi 3 hambatan utama di dalam UMKM. Keterbatasan akses platform digital, rendahnya literasi digital marketing, dan minimnya integrasi pembayaran online. Dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak menggunakan model prototyping, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prototipe sistem yang siap pakai, didukung model pelatihan dan integrasi dengan sistem pembayaran digital yang secara kolektif diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan digital. Kontribusi dan Kontribusi dari penelitian ini yaitu kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan terintegrasi yang belum banyak diteliti secara bersamaan dengan menggabungkan 3 fungsi kunci: platform jual beli, pelatihan, dan pembayaran. Dalam satu sistem, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam peta inovasi teknologi terapan untuk UMKM. Manfaatnya tidak hanya sebatas produk teknologi siap pakai, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pelaku UMKM. Ini menciptakan nilai jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Dampak dan implikasi masa depannya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi katalisator bagi percepatan transformasi digital UMKM di Indonesia dengan mendorong penerapan teknologi yang adaptif dan mudah diakses. Penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan daya saing UMKM secara nasional. Implikasi jangka panjangnya adalah terbentuknya ekosistem digital yang lebih inklusif dan sehat, di mana UMKM bukan lagi sekedar korban dari dominasi platform besar, tetapi menjadi aktor yang memiliki alat untuk bersaing secara mandiri. Kesimpulannya, penelitian ini bukan hanya mengembangkan sebuah sistem, tetapi juga membangun fondasi untuk daya tahan ekonomi lokal yang lebih kuat di era digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.